Hai teman-teman semua, balik lagi di Data Saham Eleng Channel. Setelah sebelumnya video kita udah bahas nih transaksi midday dan juga kenaikan IHSG di midday tanggal 3 Februari 2026. Sekarang nih kebetulan masih tanggal 3 Februari juga, tapi udah jam closing, ini udah sekitar jam setengah 7 malam. Alhamdulillahnya hari ini IHSG closing di 8.122,6, naik 2,52% dari kemarin, naiknya 199,87 poinnya. Dan juga kita bisa lihat nih sebagian besar saham-saham kita ditutup menghijau ya. Ada Bumi, Bufa, Dewa, Petro, Inet, BCA, Cuan, Humi, Antam dan lainnya itu udah mulai menghijau nih. Kita berharap sih semoga kondisi ini bisa berlanjut dan pasar saham kita balik lagi untuk pulih ya. Oke, pertama-tama kita mau lihat dulu top broker. Hari ini tanggal 3 Februari yaitu ada Stockbit Sekuritas, ini biasanya retail, terus ada AK, ini asing, Mandiri, Mirae, lalu Semesta, ZP, BK. Wow, ternyata banyak banget asing yang masih keluar masuk ya. Tapi ini AK nih, AK ini broker besar juga di asing, terlihat sudah mulai membeli, ngumpulin lagi nih saham kita nih. Sementara broker-broker lain masih banyak yang menjual ya saham-saham kita. Lalu kita lihat top stoknya. Ini ada beberapa top stok. Ada Bumi, ini rangkuman ya, berarti rata-rata investor asing maupun domestik gitu. Untuk Bumi udah banyak nih yang mulai akumulasi lagi. Harga rata-ratanya di 234 dengan net foreign buy-nya itu di 200, hampir 200 billion. Lalu RLCO, lalu ada BP, Bufa, Dewa, BMRI ini mulai diborong nih sama investor baik asing maupun domestik. Sementara ada juga saham-saham kita di Antam, Telkom, Pegas, BRI, Adaro, Ratu, MTK, TCPI, Java itu masih rata-rata masih dijual ya sama investor kita. Oke, kita lihat nih salah satu pergerakan atau broker summary dari saham Bumi. Di sini Bumi terpantau AK udah mulai akumulasi, terjadi big akumulasi ya dari rata-rata investor. Di sini AK asing, UBS Sekuritas ini udah mulai ngumpulin lagi nih di harga 223. Lalu ada juga CP, ZP, HD itu juga mulai akumulasi, rata-rata sih harganya di 230-an. Sementara ada juga yang jualan YU, YP, mungkin ini kemarin akumulasi, sekarang take profit kali ya. Jadi karena kebetulan naik harganya, karena banyak yang akumulasi juga, mungkin ini beberapa broker yang take profit. Oke, lalu kita balik lagi nih ke harga komoditas. Sampai menit 18.36 sekarang itu emas masih naik lagi, jadi masih naik di 5,4%, silver pun, copper dan juga metal lainnya itu masih menunjukkan angka yang positif. Lalu kita mau lihat komoditas lain. Kalau coal itu malah minus ya, masih minus 1,28. Lalu untuk nikel ini positif juga 1,62% dan craft pulp-nya masih negatif ya di 0,45%. Nah, nggak cuman itu, kebetulan hari ini ada laporan keuangan juga yang keluar, walaupun hanya satu emiten sampai jam ini, yaitu BBNI yang angka 537. Nah, untuk persennya itu sekitar 11,7% untuk EPS tahunannya. Kebetulan kan kalau Januari ke Februari ini banyak banget juga yang ngeluarin laporan keuangan ya. Cuman dari kemarin ini masih bank-bank aja yang baru mengeluarkan. Ada BCA, BNI, dan satu lagi ada NISP. Kita cari NISP. NISP juga bank yang bagus juga secara ke fundamental ya. Ini NISP. Oke, kita zoom out dulu. Nah, ini NISP. NISP itu di angka 220,41 dengan persen EPS-nya 15,05%. Nah, ini bank-bank yang sebenarnya kalau NISP lebih ke second liner, tapi dia laporan keuangannya bagus banget gitu. Jadi mungkin bisa nih untuk long term investment kalau emang tertarik. NISP salah satu bank yang oke juga gitu. Selain ada Bank Niaga gitu kan,
atau mungkin bank-bank pemerintah ya seperti BRI, BMRI gitu, itu juga bagus untuk long term investment. Yang penting secara laporan keuangan bagus, fundamental bagus, terus pergerakan sahamnya juga yang memang track recordnya bagus gitu. Mungkin ada beberapa bank-bank second liner yang memang secara laporan keuangan tuh bagus, tapi memang harga sahamnya tuh ya nggak terlalu jauh gitu kalau naik, tapi turun mungkin bisa lumayan jauh tapi naiknya lama gitu. Tapi yang paling bagus adalah dividennya tuh lumayan, seperti BJTM dan BJBR. Nah ini kebetulan kan kita lihat tadi harga emas nih naik ya, jadi kita mau bandingin nih sentimennya harga emas naik, emas dunia naik sama harga dari saham produsen emas gitu, baik produsen maupun yang jual retail nih seperti Harta gitu kan. Ini saham-sahamnya tuh naik loh, naik juga ditutup tadi midday memang naik ya, di rata-rata sih di 4%, 5%, 6%. Nah untuk Harta itu 13,68%, Antam 3,14%, 3,8 untuk BRMS, PSAB 8,97. Nah ada lagi untuk Archie dan MDKA ya. Kita lihat Archie pun naik 12,91, MDKA juga naik 8,05. Nah saham-saham ini sebenarnya kemarin udah sempat turun ARB tanggal 2, dan alhamdulillahnya sekarang mulai rebound lagi. Kita berharap semoga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, terutama BI, OJK, dan juga pemerintah ya, bisa mengembalikan kepercayaan asing untuk investasi di Indonesia gitu. Teman-teman boleh lihat nih, kita kan kalau data sama Elem Channel itu kan kita ngumpulin banyak data ya dari tahun-tahun sebelumnya, jadi real time juga. Nah kalau untuk BJTM dan BJBR secara laporan keuangan itu bagus banget, itu bagus gitu. Nah IPS Q3-nya karena Q4-nya belum keluar, itu untuk BJBR itu 9,22% dan BJTM itu 12,96%, dan dividennya itu termasuk bagus ya, maksudnya untuk bank gitu, dividennya itu 10% gitu. Jadi sebenarnya kalau BJTM dan BJBR sendiri itu memang untuk sebenarnya sih lebih ke banyaknya ke dividen investing ya gitu. Karena kalau secara dividen ini tinggi sih gitu ya. Jadi boleh nih mungkin bank second liner kalau kita mau memang investnya long term gitu. Kalau untuk seperti BBCA itu kan lebih ke gainnya ya. Kalau gainnya lumayan tuh. Kalau untuk dividennya juga lumayan 3,8%, cuma mungkin gak sebesar dividen dari ini. Lalu mungkin ada BMRI juga nih buat yang tertarik, Bank Mandiri. Ini juga salah satu saham yang bagus ya, dengan IPS Q3-nya di 7,9%. Dividennya juga lumayan besar untuk di antara bank-bank itu 9,2% ya kalau dihitung gitu. Itu lumayan bagus juga. Jadi kalau Mandiri ini salah satu yang kita bisa koleksi ya untuk long term gitu. Kalau misalnya lagi murah kita collect, kalau misalnya long term lah, bukan yang buat scalping ataupun swing gitu ya. Nah ini saham-saham yang oke banget, sama seperti BNGA juga, secara laporan keuangan juga bagus banget, secara dividen juga bagus banget. Jadi kalau bank-bank itu ya yang bagus pastinya dividennya royal gitu kan, secara laporan keuangannya juga baik, karena kalau perusahaan untung pasti pengen nyenengin investor juga ya, pasti dengan bagi dividen gitu. Nah itulah kenapa kita harus concern juga pemilihan saham untuk long investing ya, salah satunya dilihat dari dividennya juga gitu, dan pergerakannya misalnya kita lihat dari historinya, chartnya selama bertahun-tahun, apakah memang bagus gitu, apakah di harga yang murah, sekarang murah atau sudah terlalu mahal. Itu kita bisa lihat juga dari nilai PER-nya, PBV-nya, dan itu ada hitungannya sendiri gitu. Untuk emiten yang mungkin waktu terdekat mau bagi dividen, itu ada di saham Amor, tanggal komdate-nya di tanggal 10 Februari, di dividennya di 13 per saham. Nah untuk daftar-daftar dividen itu kita bisa lihat di Stockbit ataupun kita bisa catat sendiri. Nah biasanya tuh kalau kita catat enaknya itu kita punya kisi-kisi nih, kira-kira tahun depan atau tahun berikutnya keluarnya bisa bulan apa, terus
bisa juga untuk kita cicil-cicil beli nih. Oh misalnya dividennya kira-kira bank-bank itu bulan Maret atau April gitu ya, udah kita cicil beli dari November, Desember, karena pastinya menuju bulan dividen itu banyak yang beli dan nantinya mereka biasanya ngincar dividen juga gitu, karena kalau jauh-jauh hari harganya masih murah. Nah, buat 10 saham dengan dividen terbesar, boleh lihat di video kita data saham LM Channel. Nah, kita juga bisa lihat nih indeks global, ada SP500 ditutup menghijau, Dow Jones juga hijau, Hang Seng, Nikkei, Shanghai, DAX, CAC 40, FTSE itu semua hijau gitu. Jadi sepertinya memang secara global gitu ya lagi menghijau gitu. Dan semoga sih besok terus tetap bisa recover ya, karena kita dalam 1 minggu ini banyak banget saham yang udah berkurang, terus ya hampir ada yang juga 50% gitu udah berkurang gitu. Jadi banyak banget saham-saham juga yang mulai recover, terutama saham-saham dengan komoditi dan juga bank gitu. Ya semoga itu menjadi titik cerahnya saham Indonesia ya, dan kita bisa dapetin lagi kepercayaan asing, kita bisa lepas dibakukannya oleh MSCI. Nah teman-teman, kalau gitu see you on the next video. Kita lanjutin nanti saat midday besok tanggal 4. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman, balik lagi di video data saham LM Channel tanggal 4 Februari 2026. Sekarang udah di sesi 2, baru 30 menit ya. Tadi itu IHSG pagi itu dibuka sempat naik tinggi ya di 8.194. Lalu saat akhir sesi 1 itu sempat turun, sempat minus 0,04 atau 0,03 gitu. Jadi sempet tuh jam 11 ini di sini di 8050, lalu ditutupnya masih minus, tapi sekarang udah naik lagi di 8132,6. Jadi bisa dibilang naik sekitar 0,1%. Oke, untuk net foreign buy meeting 4 Februari 2026 itu diisi di bank-bank first liner nih, ada BRI, BMRI, BCA, lalu ada BTN, masih ada GoTo juga, MPPA, MSCA, STRK Nasi, BNGA, PTBA, LAPD, dan lainnya. Jadi banyak nih dominasinya dari bank-bank kita ya, terutama Himbara gitu, BRI dan BMRI itu banyak nih hari ini diakumulasi sama asing. Lalu kalau untuk sell-nya itu masih di Bumi, BP, Dewa, Inet, Mina, GTSI, BKSL, Humi, Bul, IATA, Telkom, Bufa, Buka, CDA, Tower, Kija, SMA, BRMS, BRPT, dan Arci. Ini masih foreign sell midday ya, kita belum tahu nih kalau misalnya menurut volumenya itu nanti akhir hari seperti apa. Sekarang kita mau lihat gimana sih harga-harga komoditas hari ini sampai siang ini ya, terutama ya. Yang pertama ada batu bara. Di sini batu bara masih minus 1,28%. Lalu ada emas. Emas di sini naik 2,42% sampai di jam ini. Kalau tadi pagi sempat naik 4%-an, lalu turun sedikit naiknya jadi 1%, sekarang udah naik lagi 2%. Silver juga masih 4,60%, platinum 3%, masih positif ya. Dan ada juga timah. Timah ini minus 10,32% hari ini, hari kemarin closingnya Februari 02, berarti 2 hari lalu ya. Lalu craft pulp kemarin closingnya di minus 0,45%. Nah, gimana sih pengaruhnya sama pergerakan harga saham hari ini? Kita lihat yuk. Nah, untuk saham-saham emas hari ini sebenarnya tadi pas opening itu lumayan naiknya banyak. Bahkan tadi Arci, Harta itu bisa di 5-6% deh kalau nggak salah. 4% juga masih naik gitu. Tapi sekarang udah mulai turun lagi, cuman alhamdulillahnya masih positif ya, di rata-rata di sekitar 2%-an. MDKA juga, emas, BRMS ikut positif ya. BRMS sudah balik lagi ke 1000, lalu Antam juga udah 4000 dan nyentuh 4000. Kemarin closingnya sekitar 3900. Lalu ada Harta.
Harta di 2200, Archie di 1755, PSAB 520. Nah, sekarang gimana untuk emiten batubara? Karena tadi kan batubara harganya turun ya, walaupun nggak banyak. Di sini sih masih ada sentimen positif kok dari batubara di ITMG, PTBA itu masih positif. ADMR juga, SMMT, Harum, Indi itu masih positif semua. Untuk emiten-emiten Honglo kita mau lihat. Nah, kebetulan ada beberapa berita kalau Cuan, Petro, TPIA, dan BRPT itu lagi mengadakan buyback nih dari 4 Februari ini sampai nanti kira-kira tanggal 3 Mei. Gimana sih progres harga sahamnya nih di buyback hari pertama? Kalau bisa dilihat sih kalau untuk Cuan positif, naik 2,4%, Petro juga 0,4%, TPIA 1,9%, BRPT juga naik sampai 5%. Nah, mungkin itu salah satu efeknya ya dari proses buyback yang sedang dilakukan oleh emiten. Kita mau lihat emitennya Bakri Group gitu. Untuk Bumi masih negatif walaupun kemarin udah sempat naik sampai 10% sampai 20% ya kalau nggak salah. Ternyata hari ini harus merah lagi. Minusnya antara 4,5 sampai 5,3%, Dewa 1,9, Energi 1,2, dan lainnya masih ada yang positif seperti LT, UNSP, dan Viva. Kita mau lihat emitennya Pak Happy Hapsoro. Bisa dilihat Mina salah satu saham yang katanya terkait dengan pemeriksaan dari saham-saham yang gorengan kayak gitu. Sebenarnya saham yang benar-benar di ini emitennya adalah Pipa ya. Cuman ini Mina juga terpengaruh. Ini ada Bukit Uluwatu Villa, semuanya minus di sekitar 10% ke atas gitu. Oke, dan berita hari ini gitu ya. Sampai siang ini yang pertama ada Presiden Prabowo segera dijadwalkan bertemu dengan Presiden US Donald Trump untuk resmikan kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Lalu ada juga dari emiten di BI itu Pipa, Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Sinhan Sekuritas di kawasan SCBD. Jadi Sinhan Sekuritas ini salah satu sekuritas di Indonesia yang kebetulan menjadi underwriter pada saat PT MML atau MML ini singkatan ya. Jadi sebenarnya sahamnya adalah emitennya Pipa. Waktu itu IPO dengan perolehan dana 97 miliar. Nah, sebenarnya emiten ini tuh harusnya nggak lolos IPO, tapi ternyata emiten tersebut lolos dengan mungkin bantuan orang dalam karena ada beberapa tersangka yang ternyata mantan staf di BI dan juga orang dari emiten itu sendiri gitu. Lalu ada juga langkah lanjutan pemerintah BI dan OJK dalam perubahan klasifikasi investor saham. Salah satu langkah untuk teguran dari MSCI kemarin yang sebelumnya hanya 9 klasifikasi investor, bisa dilihat di sini, menjadi 27 klasifikasi dibagi menjadi klasifikasi besarnya perorangan, korporasi, institusi keuangan, reksadana, asuransi, yayasan, institusi nirlaba, lembaga negara, dan sovereign atau government dan lain-lain. Ini lebih detail, jadi nanti kepemilikannya nggak hanya 9 klasifikasi kan. Kalau dulu hanya ada individual, corporate, mutual fund, financial institution, insurance, pensiun fund, foundation dan broker, serta others. Kalau sekarang ada banyak dan lebih spesifik. Itu langkah ini sebenarnya untuk membantu terciptanya transparansi dari kepemilikan atau investor dari sebuah emiten gitu. Lalu ada juga pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai 12,83 triliun untuk stimulus ekonomi periode Q1 2026. Jadi kebetulan Q1 ini nantinya akan bertepatan dengan bulan Ramadan, Lebaran. Jadi pemerintah udah mendorong nih perekonomian gitu untuk supaya ekonominya tetap berjalan dengan baik, yaitu dengan diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, adanya bansos, itu akan diberikan selama Februari sampai dengan Maret.
Lalu akan ada juga keringanan pajak PPN atas pembelian tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 6%, karena kan biasanya kalau lebaran pasti hubungannya sama pulang kampung gitu ya. Jadi pemerintah mendorong roda perekonomian ini dengan ya banyaknya subsidi-subsidi lah dari pemerintah gitu. Lalu ada dari batubara, mungkin ini salah satu berita yang mempengaruhi sentimen pasar juga, yaitu tambang batubara hentikan ekspor di pasar spot seiring dengan rencana pemangkasan produksi setelah pemerintah mengusulkan pemangkasan produksi yang angkanya tinggi. Pemerintah menetapkan kuota produksi 2026 yang lebih rendah 40-70% dibandingkan 2025 kepada tambang besar guna mendorong harga. Jadi pemerintah pengen harganya itu naik, tapi memang produksinya dikurangin, jadi mendorong harganya naik. Tapi nantinya juga pastinya akan pengaruh sih ke laba perusahaan ya. Jadi ya ada beberapa hal yang memang mesti disesuaikan. Nah, tapi ternyata belum berlangsung penurunan kapasitasnya. Nah, tapi pengiriman batu baranya sekarang lagi dibatasi gitu. Sampai ada keputusan dari kuota pemerintah. Nah, selanjutnya ada berita-berita saham yang tadi kita udah bahas sedikit, yaitu saham BRPT, TPIA, dan Cuan yang berencana melakukan buyback saham dengan periodenya sama nih 4 Februari sampai 3 Mei. Kalau untuk BRPT alokasi dananya hingga 1 triliun, TPIA hingga 2 triliun, Cuan hingga 750 miliar. Kebetulan semua emiten ini berafiliasi dengan konglo kita, Pak Prayogo Pangestu. Jadi mungkin emiten tersebut ya mungkin karena memang harganya lagi murah ya, jadi pada mau membeli gitu. Lalu ada juga berita umum lagi, yaitu Pak Menteri Keuangan kita Pak Purbaya mengatakan bahwa investor dapat mengajukan banding atas keputusan pemerintah untuk mengambil alih izin tambang emas milik entitas ONTR, yaitu PT Agincourt Resources. Nah, sebenarnya kemarin itu kan ada isu ya kalau misalnya Danantara akan ambil alih gitu dan akan mengalihkan tambang tersebut ke BUMN baru yang bernama Perusahaan Mineral Nasional. Namun sebenarnya secara teknis itu kalau pemerintah belum sih mencabut izin tambangnya. Nah, jadi prosesnya masih menunggu perizinan atau perkembangan laporan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan gitu. Ini salah satu saham konglo juga, yaitu di milik Aguan, yaitu CBDK. CBDK berencana melakukan buyback lagi dengan alokasi dananya hingga 250 miliar pada 3 Februari sampai 2 Mei. Nah, sebenarnya ini bisa dilihat ya kalau misalnya mereka buybacknya itu dari Februari sampai Mei, mungkin ada kaitannya juga dengan nanti MSCI berikutnya kan bulan Mei tuh. Jadi ya mumpung harganya masih murah, dan sekarang untuk ketentuan free float-nya kita nanti mungkin lihat ya, karena detailnya belum disampaikan. Cuman untuk free float 15% harusnya sudah berlaku kepada emiten yang akan IPO. Sementara yang existing itu masih diberi tenggang waktu gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe dan juga komen serta share kalau kamu suka video ini, dan nyalakan lonceng supaya kamu tahu update video dari kita. Bye.